أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita lanjut kajian selanjutnya dari kitab Al-Firqah An-Najiyah susunan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Jadi terakhir dijelaskan sudah metode Firqatun Najiyah, manhaj Firqatun Najiyah, manhaj golongan yang selamat, yaitu melazimkan mengikuti metodenya manhajnya Rasul dan para sahabat, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Itulah manhaj pertama dari golongan yang selamat. Jadi membiasakan diri dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu dalam masalah ibadah, akidah, bermuamalah, berdakwah atau apapun, selalu ia berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kaum salaf terdahulu. Sekarang yang kedua, bahwa dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang kita berinteraksi dengan muslim yang lain, yang kita akan jumpai seperti sudah pernah dijelaskan, ada perbedaan-perbedaan, ada ketidaksamaan kita biasanya dengan yang lainnya. Itu hal yang biasa, terutama dalam masalah-masalah fikih misalnya, satu dengan yang lainnya suka ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Itu sesuatu yang lumrah, yang normal kita jumpai dalam kehidupan beragama. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai orang yang ingin masuk golongan Firqatun Najiyah, kalau ingin mengikuti metode atau manhaj golongan selamat, adalah ini yang kedua yang kita pelajari sekarang. Ini harus yang kita pahami, yang harus kita lakukan, dan ini menjadi prinsip hidup kita sebagai seorang yang ingin masuk ke dalam Firqatun Najiyah, adalah Al-Firqatun Najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu'i wa ikhtilaf. Jadi golongan yang selamat itu atau Firqatun Najiyah itu selalu ta'udu, mengembalikan atau selalu kembali ila kalamillah, kepada firman Allah dan wa rasulihi, dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hina, ketika at-tanazu', ketika terjadi perbedaan, wa ikhtilaf, dan perselisihan. Nah itu jadi yang namanya Firqatun Najiyah, golongan yang selamat atau Taifah Mansurah itu, atau kalau dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompok orang-orang mukmin, adalah ketika terjadi perbedaan, perselisihan, perbedaan paham antara kita dengan orang lain, harus mau kembali kepada firman Allah, apakah ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita perselisihkan, dan juga kembali kepada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi pernah menyebutkan, pernah menerangkan masalah yang dijadikan bahan perbedaan itu? Membiasakan diri seperti itu. Kalau kita tetap ngotot dengan pendapat kita tetap ngotot dengan pendapat ustadz kita tetap ngotot dengan pendapat kelompok atau golongan kita, dan kita tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada firman Allah dan sabda Rasul, jangan mimpi dimasukkan sebagai golongan Firqatun Najiyah, bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang seperti ini, pemandangan yang seperti ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, yang mereka fanatik, mereka takut, itu udah biasa.
Nah, semua ini amalan karena mengamalkan. Ya, karena ini ada dasarnya, yaitu biqaulihi ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya ini mungkin ya bagi sebagian ikhwan, bagi sebagian kaum muslimin tahulah dari ini. Ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian, patuhlah kalian kepada Allah dan patuhlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, ini kita ambil sekarang. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian saling berlainan pandangan, berbeda pendapat, ya fi syai'in tentang sesuatu, apakah itu dalam masalah wudu, apakah itu di dalam masalah sholat dan yang lain-lainnya, maka ketika terjadi perselisihan itu Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar kalau terjadi seperti itu. Apa itu? Farudduhu, maka kembalikanlah sesuatu yang diperselisihkan itu ilallah, kepada Allah, war rasuli, dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jikalau kalian beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, lalu di antara kita sesama kaum muslimin ada perbedaan pandangan, ada perselisihan tentang suatu hukum misalnya, ya solusinya sebagaimana diperintah Allah. Dan asal hukum perintah adalah wajib. Ya, apa itu? Ruddu, ya, yaitu kembalikan dia sesuatu yang diperselisihkan itu ilallah, kepada Allah. Wa Rasul, kembalikan juga kepada Rasul ketika Rasul masih hidup. Tapi karena Rasul sudah tidak ada, kembalikan kepada sunnahnya. Ya, syarat ini adalah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi mafhum mukhalafahnya bahwa kalau andai kata ada orang terjadi perselisihan dengan kelompok yang lain, ya, atau umat Islam yang lain, lalu dia tidak mau mengembalikan persoalan itu kepada Al-Quran dan Sunnah, walaupun dia sampai ribuan kali mengatakan saya sebagai seorang mukmin, walaupun sampai berbusah mulutnya dia mengatakan saya sebagai seorang mukmin, maka pada dasar dia belum beriman sampai dia mau mengembalikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan itu, yaitu kepada Allah dan juga kepada Rasul. Itu. Nah, oleh karena itulah di sini Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ketika menafsirkan ayat tersebut dengan kata-kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul, fa huwa khitabun 'amun lil wulati wa ra'iyah. Ya, ini adalah khitab, ucapan umum untuk para pemimpin dan juga ra'iyah, para tokoh. Famata hasala khilaf, ya, fi amrin min umuriddin wa dunya, maka ketika terjadi perselisihan, ya, pertikaian dalam satu perkara dari perkara-perkara agama ataupun dunia, ya, wajaba raddu dzalik, maka wajib mengembalikan dzalika yang demikian itu ila kitabillah, kepada kitab Allah, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Fabima hakama, maka apapun yang telah ditetapkan oleh keduanya, yaitu Al-Quran Sunnah, fihi, padanya, wajaba qabuluhu, maka wajib bagi dia untuk menerimanya. Huluan, apakah rasanya manis, kana au amaro, apakah rasanya manis ataupun pahit, sesuai ataupun tidak sesuai dengan dirinya. Ya, ini sebetulnya bagi para pemimpin, tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ya, jadi jangan kemudian dia itu masih tetap kekeh dengan pandangannya, dengan pendapatnya. Jangan senantiasa membodohi umat itu dengan pandangan dia, ya, dengan apa yang diyakininya. Ya, maka hendaklah dia selalu kalau terjadi perbedaan dengan orang lain, ayo kembalikan apa yang diperselisihkan itu kepada Al-Quran, yaitu kepada Allah, dan kepada Sunnah, yaitu kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan daripada ayat tersebut, ya, di antara fawaidnya adalah yaitu wujubu raddu al-mutanazi, ya, wajibnya orang yang berselisih itu mengembalikan fihi, padanya, baik akidah atau ibadah
au qada'in atau suatu hukum, yaitu ilal kitab kepada kitab, was sunnah dan sunnah, ya. Jadi wajib ketika orang yang berselisih, orang yang bertikai, orang yang berbeda paham itu ya ingin menyelesaikan perkara itu, apakah itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah suatu ketetapan atau hukum apapun, maka wajib mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, wa wujubu ridha, dan wajib dia untuk ridha ya biqadaihima, dengan keputusan keduanya. Itu ya, siapapun dia ya, apalagi kita yang masih sekelas pengikut istilahnya, sebagai umat kita, sebagai jamaah pagi kita, orang yang sekelas ulama besar saja, kalau andai kata ada perbedaan paham dengan mereka, dengan ulama yang lain, ulama-ulama kibar ya, atau ulama Rabbani misalnya, bersisi dengan ulama yang sekelasnya juga, harus membiasakan diri untuk mengembalikan persoalan-persoalan yang ada perbedaan di antara mereka itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebutkan dalam kitab Aisarut Tafasir. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Katsir ya menerangkan di sini, ketika fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, qala Mujahid, berkata Mujahid, wa ghairu wahidin minas salaf, dan berkatalah Mujahid seorang tabi'in, dan tidak satu atau banyak minas salaf dari ulama salaf. Apa maksudnya farudduhu ila Allah wa Rasul? Yaitu ila kitabillah, kepada kitab Allah, wa sunnati, dan sunnah rasulihi, rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hada amru minallah, ini adalah merupakan perintah dari Allah azza wa jalla, bi anna kulla syai'in tanaza'an nas fihi. Jadi segala sesuatu yang manusia berbeda pandangan atau berselisih padanya, dari usuluddin, dari pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan juga ya cabang-cabangnya, ayuraddu, untuk mengembalikan at-tanazu, ya perselisihan fidalika, tentang itu, ilal kitab wa sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga terdapat dalam ayat yang lain, yaitu surat Asy-Syura ayat 10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Jadi apapun kalian berselisih pandangan tentang sesuatu, maka hukumnya kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran. Fama hakama bihi kitabullah wa sunnatu rasulihi wa syahida lahu bisihha fahuwal haq. Jadi apapun yang dihukumkan oleh kitab Allah dan juga sunnah rasulnya dengan kesahihannya, maka itulah yang benar. Wa ma ada ba'dal haq, dan tidak ada sesudah kebenaran itu illa dolal, kecuali hanyalah kesesatan. Ya, jadi kalau Al-Quran, hadis sudah menetapkan suatu perkara, dan keduanya sudah mempersaksikan yang benar yang seperti ini, maka itulah kebenaran. Dan tidak ada sesudah yang benar ini, tidak ada lagi kecuali kebatilan. Ya, oleh karena itulah qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, yaitu jika kalian beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Ayat itu ruddul khusumat wal juhalat ila kitabillah wa sunnati rasulihi, kembalikanlah perselisihan dan kebodohan itu kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya, fatahakamu ilaihima, dan hukumkanlah atau berhukumlah kepada keduanya, fi ma syajara bainakum, apa-apa yang terjadi perselisihan di antara kalian, jika kalian benar-benar beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir. Fadalla ala anna, maka ini menunjukkan bahwa man lam yatahakam, yang tidak mau berhukum, fi majalin niza, di dalam persoalan perselisihan, ya pada perkara yang diperselisihkan, ilal kitab, ya kepada Alkitab, yaitu Al-Quran, was sunnah dan sunnah, wala yarji'a ilaihima, dan tidak mau kembali kepada keduanya, fi dalika, tentang itu, falaisa, maka dia bukanlah mukminan, seorang yang beriman billah, kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Jadi ayat tadi
Ya, surat 4 tadi ayat 59 menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berhukum di tengah perselisihan, ya di tengah-tengah pertikaian, di tengah-tengah perbedaan itu, tidak mau berhukum kepada kitab dan sunnah, kepada Al-Quran dan hadis, ya bahkan tidak mau merujuk kepada keduanya, ya maka orang tersebut bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan juga orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Jadi kita bisa melihat orang beriman apa enggak, lihat ketika berselisih. Kalau dia ngotot dengan pendapatnya, dia tetap ngotot dengan pemahaman golongannya, ya walaupun dia mengatakan beriman, pada dasarnya dia belum beriman. Kalau dia tetap ngeyel, kalau dia tetap kekeh ya dengan apa yang diyakininya, harus mau dia. Kalau beriman itu harus mau mengembalikan, ya dia harus tawadu, ya dengan apa, dengan mengajak atau dia mau diajak untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan itu dengan orang lain kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah itu baru bisa kita ukur keimanan seseorang itu di situ. Ya bahkan ya disebutkan di situ ayat yang selanjutnya adalah wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya dalam ayat yang lain masih surat An-Nisa, ya di dalil kedua yang dijadikan rujukan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya tentang sifat ya firqatun najiyah, golongan yang selamat ketika terjadi perselisihan adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu dalam Al-Quran surat 4, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman, pada hakikatnya mereka itu tidak beriman, sehingga mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pembuat keputusan terhadap apa-apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan, kesempitan dalam diri mereka dari apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima keputusan tersebut dengan lapang. Nah itu dari kedua, ya. Jadi pada hakikatnya orang belum dikatakan beriman ya kalau belum mau dia berhukum kepada Rasulullah, masih berhukum kepada manusia. Dan ini juga ada asbab nuzul yang suatu saat kita akan bahas, ya. Jadi kalau kita misalnya masih ya berpegang kepada pendapat kita sendiri sesuai dengan akal logika kita, sesuai dengan perasaan kita, atau sesuai dengan kebiasaan orang saat itu, ya sedangkan ya ayat Quran atau hadis Nabi itu tidak sesuai dengan apa yang banyak dilakukan ya orang saat itu, atau tidak sesuai dengan logikanya atau perasaan atau hawa nafsunya, ya maka orang ini belum dikatakan beriman. Karena kalimat Allah pada dasarnya, pada hakikatnya mereka belum beriman sampai mau menjadikan Rasul sebagai hakim, sebagai pembuat keputusan dari apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi kalau kita berselisih, dan berselisih itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar terjadi ya antara satu orang dengan orang yang lain, biasa itu. Ya, apalagi masalah-masalah fikih sering kita jumpai perbedaan antara satu dengan yang lainnya, biasa itu. Ya, tapi sebagai orang yang memang kita ingin meletakkan diri kita ya, sebagai seorang mukmin, maka kita jangan ragu untuk senantiasa mengembalikan apa yang kita perselisihkan itu kepada Rasul. Kalau dulu barangkali Rasul masih hidup, para sahabat langsung bertanya kepada Rasul, lalu Rasul kemudian mendengar dari kedua belah pihak tentang persoalan itu, lalu kemudian beliau memutuskan perkara dengan adil. Ya, tapi kita sekarang tidak berhadapan dengan Rasulullah. Ya, kita tidak pernah bertatap muka, tidak pernah bersua kata dengan Rasul, tapi kita memiliki hadis-hadis. Sudah banyak kitab-kitab hadis, ada Al-Bukhari, ada Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan yang lain-lain, dan bahkan sudah dikumpulkan yang sahih dengan yang dhaifnya. Jadi kita sudah dimudahkan oleh para ulama sehingga kita bisa ya lebih tenang mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan sudah banyak juga kitab-kitab syarah, kitab-kitab penjelas, baik itu tafsir ataupun kitab-kitab hadis. Jadi buat kita, kalau andai kata terjadi perselisihan antara A dengan B, antara kita dan orang lain,
ya maka ya libatkan Rasulullah untuk memutuskan perkara. Nah, kita libatkan Rasul adalah dengan membaca, dengan mencari hadis-hadisnya kalau kita belum tahu. Oleh karena itu juga lah di sini Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ketika menjelaskan ayat tersebut, ya dia membuat fawaid dia dalam kitab tafsirnya, wujubut tahakumi ilal kitabi wa sunnah wa hurmatut tahakum ila ghairihima. Wajibnya berhukum kepada Alkitab wa sunnah, wajibnya berhukum kepada Al-Quran dan hadis, dan diharamkan berhukum kepada selain keduanya. Tanamkan ya dalam diri kita, masukkan ke hati kita yang paling dalam bahwa kita harus mau membiasakan diri, karena ini wajib hukumnya berhukum kepada Al-Quran dan sunnah, hukum kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, dan tidak boleh haram bagi kita untuk berhukum kepada selain keduanya. Yang kedua selanjutnya adalah wujubur ridha bi hukmillah wa rasulihi wa taslim ya bihi. Wajibnya ridho dan menerima hukum Allah dan Rasulnya. Jadi kadang-kadang ada orang mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika diputuskan perkara dan pahit buat dia rasanya, dan gak cocok, gak sesuai dengan akalnya, gak sesuai dengan hawa nafsunya, ya dia tidak menerima dan dia tidak ridho. Makanya kita tidak hanya sekedar mau berhukum ya kepada Allah dan Rasul, tetapi kita siap menerima keputusan Allah Rasul apapun keputusannya. Apakah manis ataukah pahit, apakah sesuai dengan hawa nafsu kita dan logika kita atau tidak. Nah, itu yang harus kita tekankan dalam diri kita. Ya, karena perbedaan-perbedaan, perselisihan, pertikaian, ya itu hal biasa. Ya, cuma kita ini sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul, sudah diberikan solusi oleh Rasulullah supaya membiasakan diri untuk berhukum, mengembalikan persoalan-persoalan yang kita perselisihkan itu ya kepada Allah dan Rasul. Nah, itu yang dijelaskan ya oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan surat 4 ayat 65 berusan mengatakan, yuqsimu ta'ala binafsihil karimah, Allah yang maha tinggi bersumpah dengan namanya yang mulia al-muqaddasah lagi suci, yaitu kalimat fala wa rabbika, ya, annahu la yu'minu ahadun, bahwasanya seseorang tidaklah beriman hatta yuhaqimu rasul, sehingga dia menjadikan Rasul sebagai hakim fi jami'il umur, di seluruh perkara. Fama hakama bihi fahuwal haqqu alladhi yajibul inqiyadu lahu batinan wa zahiran. Jadi maka apapun yang dihukumkan oleh beliau, maka itulah yang benar, yang wajib untuk patuh, yang wajib untuk menerima ya hukum tersebut, baik secara lahir ataupun batin. Walihada, oleh karena itulah qala Allah berfirman, summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Oleh karena itulah ya Allah Ta'ala berfirman, kemudian mereka tidak mendapatkan kesempitan dalam diri mereka terhadap apa yang Engkau putuskan, dan mereka menerima dengan lapang. Maksudnya adalah idza hakamuka yuti'unaka fi bawatinihim fala yajiduna fi anfusihim haraja mimma hakamta bih. Yaitu maksudnya adalah ketika mereka menjadikan engkau sebagai hakim atau pembuat keputusan, maka mereka akan mentaatimu di dalam batin mereka, kemudian ya mereka tidak jumpai keberatan dalam diri mereka dari apa yang engkau telah putuskan. Wa yanqaduna lahu fi zahir wal batin, lalu mereka mematuhi beliau, mematuhi Rasul secara lahir maupun batin. Wa yusallimu lidzalika tasliman kulliyan, lalu mereka menerima yang demikian itu dengan penerimaan secara menyeluruh, min ghairi mumana'ati wala mudafa'ah wala munazaah, tanpa menolak ya tanpa mencegah dan tanpa bantahan, kama sebagaimana warada telah datang ya fil hadis, di dalam sebuah hadis, walladzi nafsi ya biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an ya lima jitu bih. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa dengannya. Riwayat Ibnu Abi Asim, tapi sayangnya hadis ini adalah dhaif dan didhaifkan oleh Syekh Albani dalam kitab
fi zilalil jannah, itu ya. Jadi ayat-ayat dan penafsiran-penafsiran dari ulama-ulama tafsir itu menjelaskan bahwa kita ketika terjadi perselisihan, perbedaan paham, ya perbedaan pandangan tentang perkara-perkara agama, bahkan mungkin juga perkara-perkara dunia misalnya yang berkaitan dengan ini, maka hendaklah kita membiasakan diri untuk mengembalikan, untuk merujuk yang kita perselisihkan ini, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan pada saat itu ya kita ya hak wajib menerima dengan penuh kereduan dan dengan penuh penerimaan. Nah itulah kita bisa mengukur keimanan seseorang itu ya dari sikap-sikap seperti itu. Ya, tapi ya kenyataan yang kita jumpai di masyarakat, ya khususnya masyarakat kaum muslimin ini masih sedikit yang seperti itu. Ya dari pengalaman-pengalaman ya banyak di antara kita kaum muslimin padahal sudah dijelaskan ayatnya, sudah dijelaskan hadisnya, ya dijelaskan penafsirannya, ya masih banyak yang tidak terima. Ya bahkan tetap ngeyel, bahkan tetap kekeh dengan pandangannya dan pemahaman lamanya. Ya, nah ini yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Sebab firqatun najiyah, golongan yang selamat, tidak demikian. Ya, karena tadi sudah jelaskan bahwa yang namanya perselisihan adalah hal biasa, hal wajar. Apalagi kita punya latar belakang yang berbeda. Kita mempunyai tujuan berbeda dalam hidup beragama ini. Ya, pemahaman agamanya pun berbeda. Ya, tentu perbedaan-perbedaan itu akan terjadi. Ya, tapi kalau memang semua sudah diarahkan ya oleh guru-guru, ya oleh ustadz-ustadznya, ya atau memang di dalam jamaah kajian memang sudah diarahkan ya supaya mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf, itu akan mudah. Ya sebetulnya perselisihan itu dapat diminimalkan, bahkan bisa dihilangkan kalau masing-masing kita ya jamaah kaum muslimin di pengajian manapun kalau sudah diarahkan untuk selalu tunduk, untuk selalu merendah, untuk selalu memperhinakan diri ya di bawah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ya, lepaskan ego kita, lepaskan akal logika kita, lepaskan hawa nafsu kita. Nah itu kalau sudah ada dalam diri kita, insya Allah mudah menerima dalil, mudah menerima ayat Quran, dan mudah menerima hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, nah itu yang mudah-mudahan dipahami. Kemudian juga dalam sebuah ayat yang lain, ya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara ay yakuna lahumul khiyarah, lalu ada pilihan yang lain bagi mereka min amrihim, dari perkara mereka tersebut. Nah, jadi juga sudah ditanamkan dalam Al-Quran bahwa kita kalau beriman ya atau mukminah misalnya, kalau Allah dan Rasul ya telah menetapkan suatu perkara di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, ya jelas A misalnya ketetapannya, keputusannya A misalnya, kemudian tidak boleh bagi kita yang beriman itu untuk memilih pilihan yang lain dari apa yang Allah dan Rasul tetapkan tersebut. Nggak boleh. Ya. Maka kalau andai kata kita begitu, berarti kita belum beriman. Jadi bukan salah ayatnya, salah kitanya. Jadi jangan menyalahkan ayat begitu. Tidak. Karena Allah sudah membuat ketetapan. Ini tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa diganggu-gugat lagi ketetapan Allah. Jadi kalau andai kata kita masih memilih-milih, memilah-milah ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi sesuai dengan hawa nafsu kita, berarti kita belum beriman. Jadi Allah Rasul itu kalau sudah menetapkan suatu perkara, jangan milih-milih yang lain. Ya, kalau sudah diharamkan, tidak ada bagi kita untuk menjadikannya sebagai yang halal. Kalau Allah sudah mewajibkan, maka jangan sekali-kali ya kita tidak ikut mewajibkannya. Dan begitu seterusnya. Ya, karena itulah maka diharapkan bagi kita semua, khususnya ya orang-orang yang
aktif dalam kajian-kajian, dan seluruh kaum muslimin ya secara umum hendaklah membiasakan diri untuk mempelajari, memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi beserta kandungannya. Dan kalau juga seandainya dengan pelajaran itu ada perbedaan paham dengan yang lainnya, maka rujuklah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian kalau juga terjadi perbedaan, ya maka kemudian tidak boleh kita saling menyalahkan, saling menyesatkan, ya saling merendahkan, ya seukuran dengan ini kita, nggak usah. Ya karena kita tidak berhak seperti itu. Ya karena orang jangan memudah-mudahkan diri ya untuk menyesatkan kecuali ada dalilnya, kecuali ada ayat dan hadis-hadis Nabi. Ya, maka kita harus belajar kalau ada perbedaan, apalagi perbedaan-perbedaan yang hanyalah ya bersifat furu'iyah misalnya, yang bersifat bukan masalah prinsip misalnya. Ya, maka kita harus legowo, kita harus berani menerima perbedaan. Jangan hanya gara-gara perbedaan sedikit misalnya atau perbedaan kecil lalu kemudian kita menganggap bahwa itu bukan golongan kita, lalu kita memusuhi golongan tersebut. Ya, perbedaan adalah suatu yang wajar. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini ya bisa sedikitlah memberikan masukan, bisa memberikan input kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Andai kata di antara kita, di antara kaum muslimin ada perbedaan pandangan, ada perselisihan, ada khilafiyah, yaitulah solusinya, itulah caranya. Dan semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi ingat, dalam memahami Al-Quran itu harus sesuai dengan pemahaman kaum salaf terdahulu, yaitu Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang meniti jejak atau mengikuti jejak mereka. Karena itu lebih selamat buat kita. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan berfaedah untuk kita seluruhnya, khususnya saya, keluarga saya, ya jamaah pengajian, dan umumnya seluruh daripada kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك